kalau kita pakai batu cincin atau bulu domba di ujung situnya, perempuannya bisa mengeong. Emang kucing. Tapi yang paling besar di mana? Afrika dan Rusia. Waduh, Afrika jangan pernah you try. Dok, ukuran standar Indonesia tuh berapa sih, Dok? Dok, saya kan udah tua segini nih dok ya. Istri saya tuh sampai sekarang nggak mau ngoral saya. Saya kan bukan lagi pandangan hidup memandang dia hidup, bukan lagi dipegang-pegang dia hidup, tapi mesti diisep-isep baru hidup. Gitu. Artinya apa? Artinya si pria itu kan menghendaki si istrinya mau melakukan fellatio, tapi si istrinya nggak mau. Nah, kita mesti ajarin, dateng kan ke sini biasanya si wanita. Wah, dokter Boyke itu kan jorok, itu kan kotor, saya kan dibesarkan dengan. Loh, saya bilang itu kan punya suami. Kecuali suaminya celup sana, celup sini. Suaminya baik kok. Nah, nggak bisa lagi ereksi kalau nggak dibantu pakai itu. Ya dilakukan lah itu. Tapi kalaupun sampai dia mau nolak, jangan keras. Jangan keras. Ya artinya gini. Oke, si ibunya masih belum mau. Oke, saya bilang. Bapak gimana dulu? Ya udah, kalaupun nggak ini, Bapak membayangkan saja Bapak seakan-akan lagi dengan siapa? Dengan nggak, lagi dihisap, tapi Bapak menggunakan bibir-bibiran yang dari ini tuh, dari dildo, yang vagina-vaginaan. Seakan-akan itu Bapak membayangkan fantasi. Setelah ereksi baru tidur sama ibu. Karena si ibunya tetap nggak mau. Itu kasus di kita. Oh, ada banyak dong? Ada yang kasus-kasus begitu. Jadi gini ya, Indonesia tuh udah maju, online udah maju. Video call udah maju, Zoom udah maju. Tapi kitanya sendiri, perilaku-perilaku seksnya tuh masih tetap aja nggak boleh. Ini nggak boleh. Itu padahal ya bukan kita ini ya. Di dalam juga dikatakan istrimu itu ladangmu loh. Perlakukanlah sebagaimana engkau inginkan. Jadi kalau si laki-laki menginginkan oral, ya lakukan dong. Orang itu permintaan dari suami, sah loh suaminya. Sama kayak aku dulu pernah punya mantan, dulu aku punya suami kayak minta di sini, minta di situ, lewat belakang, lewat depan, lewat atas. Tapi kecuali jangan lewat belakang. Kecuali lagi mens bisa kanker mulut rahim, bisa endometriosis. Lewat belakang bisa hepatitis. Ya itu kita harus ambil resiko-resiko seperti itu. Untung aku cuma sekali aja dok, itu juga pakai kondom. Iya itu cuma sekali karena kan aku nggak enak kalau untuk nolak itu, takutnya dia malah itu kadang-kadang pergi kemana-mana kan. Pengen itu kan sebenarnya kan si laki-laki itu pengen mencoba variasi-variasi yang lain. Tapi seorang laki-laki yang baik dia juga memperhatikan kesehatan istrinya dong. Kalau dilakukan melalui anus, si istrinya nanti bisa kena yang namanya hepatitis, ya kasihan lah. Kalau dia lagi mens juga masih digebot juga terus kena kanker rahim atau kena endometriosis, kan kasihan juga gitu loh. Jadi namanya seks itu boleh bermacam-macam gaya, tapi tetap memperhatikan resiko-resiko kira-kira apa yang bakal terjadi kalau kita lakukan itu. Tapi kan kadang-kadang laki-laki suka egois dong. Nah itu dia. Bukan egois, kadang-kadang dia tidak tahu pengetahuannya. Saya punya relevan gitu. Gak relevan. Iya, kadang-kadang dia nggak mau dan dia kan pengen nyoba karena anus kan kadang-kadang masih bagus jepitannya dibanding vagina yang sudah ngelahirin anak. Oh, vagina itu masih bagus dong, jepitannya masih kuat ayam. Tunggu dulu, karena dia itu kan vaginanya juga karena melahirkan nggak ikut senam Kegel, nggak di HIFU. Kita kan ada sekarang alat namanya HIFU vagina yang untuk mengecilkan ya, nggak perlu dioperasi, nggak perlu vaginoplasti, nggak usah di vaginoplasti. Cuman tahannya tuh cuma 4 bulan. Jadi nanti kita ukur tuh mulainya kekuatan jepitannya berapa, nanti setelah di HIFU berapa. Nah itu kan lumayan. Tapi kalau dilakukan tiap bulan selama 3 bulan, tahan sampai 1,5 tahun. Nah, jadi banyak cara-cara yang baru gitu loh. Dan ini juga kan kayak begini nih, ini kan membantu, paling nggak lebih keset lah. Jadi kan beberapa suami-suami tuh nggak enak kalau nggak keset tuh. Dia ngerasa aduh dok kayaknya licin banget, kayak gimana gitu loh. Kayak ngocok telur lah, apalah kalau suami-suami kalau ngomong kan jeber banget gitu loh. Jadi berusaha dirawat. Benar, ini adalah produknya Dokter Boyke. Ini untuk bagian vagina ya, untuk merawat, bikin keset, bikin peret, bikin lebih enak, wanginya juga lebih enak. Jadi kalau mau cium-cium enak gitu. Iya.
Dok, kenapa pria mau umur berapapun hasrat seksnya tetap ada dan kenapa tidak dengan wanita? Yang namanya seks itu harus dilihat bahwa gifted by the God. Ya. Diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi harus diingat juga bahwa pria tuh sampai umur berapapun memang ada. Kalau tubuhnya bugar, kalau hormonnya cukup, kalau dia nggak gemuk. Ya contoh salah satu dulu vokalis yang punya anak di umur 70 tahun kan. Ya. Kalau wanita dia dihambat oleh menopause, pria juga oleh andropause. Makanya dua-duanya itu harus disikapi. Si pria kadang-kadang untuk menunjukkan kalau dia itu sebagai pria yang jantan, dia kawin sama wanita-wanita muda. Nah, wanita juga kadang-kadang begitu. Di usia menopause saya punya yang benar-benar cari-cari brondong-brondong itu kan banyak. Hanya untuk menunjukkan kalau dia tuh masih bergairah, staminanya masih ada. Dok, secara ilmiah, apakah dibenarkan atau diperbolehkan memperbesar alat kelamin untuk pria dan operasi perawan pada wanita? Kalau untuk gini, memperbesar penis itu berbahaya. Saya belajar dulu di Italia. Vicky Prasetyo salah satunya manusia yang membesarkan penisnya. Seperti anaconda. Bener tuh. Bener. Ya Allah. Coba. Satu ya. Jadi itu dilakukan memang lebih banyak operasi di Amerika. Ya kalau kita belajar ke Amerika tuh diajari kalau kita belajar seksologi. Ya urologis biasanya di sana mereka urologis bedah plastik juga. Nah kemudian di Italia. Tapi mereka itu memang menarik akar penis kemudian kelihatan panjang. Kemudian ditambahkan dengan lemak dari perutnya, ditambahkan di situ sehingga kelihatan besar. Tetapi itu penisnya tuh menjadi lebih mudah patah. Kalau pada posisi misalnya posisi tertentu wanita di atas, kan dia kadang-kadang si wanitanya tuh liar begitu. Kalau kerek udah patah udah nggak bisa hidup lagi tuh selamanya tuh. Iya. Makanya kita nggak melakukan. Mereka silahkan kalau mau melakukan pergi kana. Nah, kalau yang di Indonesia yang dilakukan adalah menyuntikkan silikon. Suntik pakai bambu kadang-kadang. Iya, kayak maerot kan ya, itu disuntik dikasih bambu atau dikasih minyak-minyak ya. Besar, tetapi akhirnya bisa lama-lama kena kanker kalau enggak di ini. Beberapa pasien saya juga begitu dan kemudian akhirnya minta untuk dikeluarkan silikonnya itu untuk kembali lagi kepada normal. Kalau ada juga tuh kan cowok-cowok juga suka pakai bundelan-bundelan gitu buat di itu karena mereka terpengaruh oleh sugesti. Kalau kita pakai batu cincin atau bulu domba di ujung situnya, perempuannya bisa mengeong. Emang kucing. Itu kan gak bener ya. Jadi mereka naruh cincin, naruh batu akik, naruh bulu kambing, kumis kambing tuh ininya. Itu semua justru hal-hal itu saya punya pasien ya. Satu pernah ketinggalan, yang satu lagi akhirnya erosi di seluruh mulut rahimnya. Erosi itu apa? Erosi itu akhirnya luka di seluruh mulut rahimnya, akhirnya merangsang terjadinya kanker serviks. Oh, untuk ke perempuannya akhirnya. Jadi juga perempuan juga untuk perut udahlah pakai yang aman-aman, jangan dimasuk-masukin tokak Madura. Ada yang ada tuh warna hijau, katanya bisa buat nyempretin apa. Itu nanti ya merusak mulut rahim, merusak dinding vagina, merangsang terjadinya kanker vagina dan merangsang terjadinya kanker serviks. Oh, nah berarti mendingan balik lagi pakai ini lebih aman. Ini kalau ini anak udah ada pomnya udah ini. Ya, sekarang HIFU, teknologi. kalau untuk kecilin pakai HIFU. Kita juga ini ada yang wanginya kan, kalau yang ini wangi sirih, ada yang wangi chamomile. Jadi macam-macam lah kita buat ya, supaya orang juga nggak bosan, dan ketika si suami mencium di situ juga ya kan lebih gimana gitu loh. Dok, ukuran penis standar Indonesia tuh berapa sih, Dok? 12 sampai 14. 12 segini ya? Ya, 4 sampai 14 lah. Tetapi kalau itu memang kita, Jepang, Korea, Singapura, Hong Kong itu hampir sama. 12-14 ya. Tapi kalau Anda mulai sedikit ke Arab, itu naik jadi 17. Itu loh. 17 gitu ya. Kemudian ke bule juga sekitar 16 juga. Tapi yang paling besar di mana? Afrika dan Rusia. Waduh, Afrika jangan pernah you try. I never try because if you try once, you never go back. Ya kan? 20 cm, 23 waduh, itu sampai ke sini kali nonjol ya, Dok. Anaconda tuh baru itu. Terus kalau masuk ke sini sampai kusur kelihatan ya, Dok ya. Ya Allah. Benar-benar. Dok, apakah benar mitosnya kalau alat kelamin bule itu lebih lembek ketika ereksi dibanding Asia? Enggak. Aku udah pernah nyobain. Enggak.
lembek atau enggaknya itu tergantung dari hormon, tergantung daripada disfungsi ereksi atau enggak dia, ya kan? Karena kalau dia disfungsi ereksi ya lembek gitu loh. Kalau dia nggak disfungsi ereksi ya keras, kerasnya juga keras kayak kayu. Yang bagus tuh kayak balok ya dok, nggak bisa dipatahin. Wah itu mantap, betul itu dokter nih. Jadi kamu kan udah mencoba bermacam-macam. Udah, tapi Afrika never. Jangan. Takutnya aku nggak mau balik lagi. Takutnya aku nyariin terus. Itu yang aku takutin sebetulnya. Sama warnanya kan agak aku takut. Nah dokter, apakah ukuran penis pria juga menjadi salah satu tolak ukur kenikmatan? Beberapa bukan penis yang panjang ternyata yang memberikan kenikmatan. Penis yang tebal. Waduh. Jadi tebal, ketika tebal itu jepitan ini tuh langsung kerasa. Langsung gini ya dok, nggak ada udara udara. Jadi hasil penelitian di beberapa negara di Eropa, di Amerika, kemudian juga ditambahkan saya dapat satu penelitian lagi di Kanada, itu yang dicari itu justru yang tebal. Jadi yang pendek dan kekar. Wah. Perlu Iya berarti lu bagus. Ian ini pendek dan kekar. Dia tidak pernah bisa menembus dinding rahim istrinya sehingga istrinya nggak pernah hamil dok. Aduh. Ini juga aku punya produser, dia bermasalah dengan spermanya. Karena 3 tahun hampir mau 4 tahun menikah belum punya anak. Mungkin bisa kan kalau nggak punya anak itu kan permasalahannya 45% di suami, 55% di istri. Jadi harus dua-duanya diobati. Makanya klinik di sini, klinik Pak Sutri yang di Tebet ini harus selalu datang kalau mau punya anak suami dan istri. Dan kita terapi dua-duanya jadi cepet gitu loh. Iya. Di sini dokter di klinik Pak Sutri ini ada tempat untuk EHHO nggak? Enggak. Nggak maksudnya untuk suami istri supaya ada satu. Ada kan? Kalau misalnya dia pengen dicoba misalnya vaginisme. Vaginisme kan kadang-kadang harus sampai vaginisme tuh nggak bisa masuk punya susu suami karena otot-ototnya kontraksi. Itu banyak banget kasusnya. Jadi dia tuh ketakutan, saking ketakutannya ototnya jadi ngempet melulu. Jadi nggak bisa. Nah, biasanya kan harus kita terapi tuh. Suatu saat kan kalau sampai terapi kadang-kadang sedikit dibius ya, atau di ini kan harus disediakan kamar kan supaya dia takutnya ada apa-apa. Nah, baru pada saat itu dia bisa. Vaginisme itu juga karena apa? Karena pendidikan seks di kita kurang. Bener. Dan selalu dikasih tahu ke perempuan, sakit loh, robek loh, kayak besi masuk, perih. Jadi si wanita waktu mau kawin nih, dia ketakutan. Saya cukup banyak loh. Dan pernah salah satu juga ya, salah satu seorang public figure juga gitu mengalami vaginisme. Hati-hati, jadi jangan senang-senang dulu pengantin baru kawin-kawin gitu. Kalau Anda si ceweknya itu ketakutan dengan vaginisme, nggak bisa masuk ya. Nah, sampai difilmkan kan yang dulu namanya Honeymoon, yang aku main sama si Sharon Sungkar. Nah, itu karena gitu, pada ketakutan dia kalau pasangannya mau nggak ituin, wah akhirnya dia baru sadar setelah dia melihat proses persalinan. Nah, ada mitos juga katanya kalau nelen sperma itu bisa bikin awet muda, itu bener nggak dok? Jadi gini, sperma itu, 1 sendok sperma itu kadar proteinnya, ini penelitian juga ya, sama dengan 1 gelas susu. Ya, jadi tapi ngapain sih nelen sperma itu sama aja kayak 1 gelas susu. Wah, mending aku telan air terus. Itu penelitian itu setelah diteliti ya, itu beberapa penelitian, saya pernah ada bukunya juga. Nah, cuma nih ngapain sih minum susu, harus minum itu ya boleh aja ya kalau memang nggak. Tapi nggak ada virus atau penyakit atau apa. Harus dipastikan dia nggak main sama perempuan lain. Nah, itu yang susah untuk dipastikan. Itu makanya saya bilang kalau dan kayak orang juga sama. Kalau si laki-laki juga melakukan kunilingus ya kepada yang ngejilat-jilat si wanita, itu juga harus dipastikan si wanitanya nggak keputihan, si wanitanya juga nggak kemana-mana gitu ketika sudah menikah cuma sama dia aja gitu loh. Karena itu juga bisa membuat si laki-lakinya juga tertular penyakit juga gitu. Karena saya punya pasien satu laki-laki yang tenggorokannya nggak sembuh-sembuh, sakitnya terus aja. Terus ke dokter ini juga dikonsulkan ke saya, ternyata dia itu faringitis gonore, pasti ambil tuh. Jadi faringitis, sakit nelen, tapi ada kuman-kuman GO di dalamnya. Oh, yang dari vagina itu. Karena dia pernah memang dia ngaku dia melakukan oral kunilingus ke perempuan lain, pekerja seks. Ya, nah itulah laki-laki kadang-kadang suka bodoh. Udah tahu itu pekerja seks ya dok ya. Kenapa juga lu harus muasin dia? Kan harusnya dia yang muasin kita, bener kan, kita yang bayar kan?
Tapi kan si laki-laki itu juga kan seneng ngelihat si pekerja seksnya itu teriak begitu kan. Dia kan yang mungkin dia tidak dapatkan dari istrinya kan. Kalau istrinya kan tahan-tahan kan. Untuk menambahkan rasa percaya diri dia kan, dia bikin dia itu kok. Gua ternyata kalau sama pekerja seks sampai ngebiliat-biliat teriak-teriak. Bisa bos, ini jagoan gitu ya. Iya. Terus satu lagi dok, kalau misalkan ciuman juga itu bisa menimbulkan penyakit juga nggak kalau ciumannya sama beda-beda pasangan? 0,5% HIV/AIDS ditularkan melalui ciuman. Ya, jadi di lendir mulut ya, di air kelenjar ludah itu ada virus HIV/AIDS tapi tidak seaktif di vagina ataupun di cairan sperma. Masih bisa. Gitu. Makanya kalaupun mau ya kita harus pastikan deh pasangan kita tuh bener-bener bersih ya, bersih dan nggak celup sana celup sini gitu loh, yang kita harus pastikan. Gitu. Apalagi kan ada beberapa orang termasuk saya kan nggak suka pakai kondom tuh dok, karena kalau aku pakai kondom itu dok nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi gatal dan keputihan tuh kenapa tuh dok? Itu artinya kamu alergi terhadap rubber. Rubber itu karet yang ada di kondom. Jadi kamu benar-benar nggak bisa. Memang ada beberapa yang keputihan setiap kali menggunakan kondom, atau kamu alergi terhadap minyak yang ada di kondomnya. Kan kondom itu dikasih minyak. Nah, itu juga ada beberapa pasien yang alergi kayak gitu ya. Ya udah nggak usah pakai kondom. Apa? Solusinya KB. Atau dikeluarin di luar. Oke. Atau kalau pas mau dikeluarin di mulut. Nah dia itu juga tetap enak. Menelan sperma itu sama aja dengan meminum 1 gelas susu ya guys ya. Oke. Nah dokter juga ngeluarin ini produk. Tapi gereng nih buat laki-laki yang kurang gereng nih, coba deh. Nah, ini satu saset udah gereng. Satu saset udah gereng. Bener. Bisa setengah saset aja untuk orang-orang yang memang cuan ininya udah oke banget. Aku telepon dokter ya. Aku Bener. praktekin ya satu saset aja. Abis minum atau abis jadi, makan atau sebelum makan? Jadi 2-3 jam lah sebelum melakukan dicoba. Karena ini udah diteliti dulu sebelum aku keluar ini, diteliti dulu sama aku. Gitu. Dokter udah pakai juga? Pakai lah kalau kadang-kadang kita kan namanya laki, kadang-kadang kan sering capek juga, sering dibikin gereng dulu dengan kopi. Tapi jadi kebas gitu nggak? Enggak. Tapi tetap bisa keluar. Kemudian. Tapi habis itu bisa main lagi. Aku mau ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Niki, pokoknya happy terus. Ya, sekali lagi ingat, dia juga buat kamu ingin jadi lelaki sejati, maka basahkanlah vagina wanita, jangan basahkan mata wanita karena memberikan kesedihan. Itu kuncinya. Benar. Dok, KB yang bagus apa? IUD ya, pil atau suntik? Istri pakai IUD. Oke, IUD. Ya, jadi paling bagus. Dan kita asal masangnya benar bisa kita balik sehingga tidak kerasa itu benangnya. Oh, tapi yang nyambutnya mesti dokter. Bisa di sini? Bisa ya? Sakit nggak sih dok? Enggak. Asal kamu, apalagi kalau kamu lagi mens, masangnya nggak kerasa. Karena kan lagi mens terbuka mulut ininya. Berarti harus mens dulu ya? Ya, dalam keadaan mens dipasang, nggak sakit apa-apa. Oke. Kalau begitu, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ini aku bawa pulang. Bawa pulang. Ini aku bawa pulang. Boleh. Karena aku mau tes apakah benar bisa sejam itu. Thank you dokter, sehat terus. Yuk, dadah. Bye.